Ini rumahku di daerah Pantai Gumicik, Gianyar, Bali, masih di daerah Ida Bagus Mantra. Jalan masuknya kecil, makadam tertutup. Anjingku. Beberapa masa yang lalu, saya nggak tahu jelasnya tahun berapa. Ini adalah tempatnya, lokasinya Syah Bandar yang dipercaya oleh rakyat Bali untuk mengurusi area perdagangan di daerah dari mulai Gianyar masuk ini ya. Saya nggak tahu dulu namanya apa, sampai di daerah Candi Dasa sana. Nah, ini rumahnya beliau dengan berserta keluarganya. Di sini pernah terjadi pembantaian. Oleh orang-orang Belanda dan pasukan Majapahit. Masuknya zaman dahulu dari sini, bukan dari sana. Dari sini. Ya. Ini zaman dahulu daerahnya los pantainya ke sana. Los pantainya ke sana. Ke sana di belakang rumah ini. Karena kalau dari secara sekarang ini kita terus belok ke kanan itu pantai. Tapi kalau zaman dahulu los dari belakang rumah ini terus ke sini. Ini rumahnya orang yang menguasai daerah yang dipercaya oleh Raja Bali. Zaman Raja Bedahulu mungkin ya. Itu di sini masuknya. Di sini terjadi pembantaian. Dan di sini ruang tamunya masuk. Saat ini menjadi kamar kosong atau menjadi gudang. Ini pintu yang tadi kita masuki. Nah, ini musuh masuk dari sana menuju sini. Di sini terjadi banyak sekali di sini mayat berceceran. Ini gudang. Nah, di sini zaman dahulu los. Nyambungnya ke dapur rumah saya. Kalau dilihat ini tadi pintunya. Zaman dahulu ini kamar-kamar. Semua kamar-kamar. Nah, yang tadi saya bilang itu dari gudang itu, ini pintu dan di sini pintu juga. Jadi di sini nggak ada tembok, gitu masuk ke sini. Di sini kamar. Terjadi pembantaian zaman dahulu. Dan di sana di bawah dapur saya berantakan. Itu tergeletak mayat-mayat. Jadi rumah saya dulu tempat pembantaian. Di sini kamar-kamar. Dan terutama lagi di sini kamar dari sekarang buat tempat jemuran. Di sini adalah kamar dari Ratu Syah Bandarnya yang dikubur, yang dibunuh bersama keluarganya, meninggal di sini. Nah, di bawah tanah ini ada harta terpendam, ada hartanya Ratu Syah Bandar yang dikubur di bawah tanah. Kemarin ada orang dari Jakarta yang datang, mereka mau ambil emas di bawah sini tapi tidak diizinkan oleh leluhur, malah dipindah ke sana. Kemudian udah bunyi tuh, diambil penarikan pusaka gaib dari bawah. Ternyata mau diambil jadi kodok. Nggak boleh, nggak diizinkan. Orang-orang yang kena energi titisan kayak saya di sini nih dikunci sebenarnya, sedang menjalankan tugas. Jadi yang menemukan rumah terpencil ini adalah mantan suami saya. Dia yang tahu bahwa
ada kamar di situ. Ini seharusnya tidak ada temboknya. Ini seharusnya zaman dahulu kamar. Ini nanti akan terhubung dengan kamar yang jadi gudang, yang tempat pembunuhan, tempat serdadu lain masuk untuk mengadakan pembantaian. Zaman dahulu Belanda, dan ditambah lagi dengan pasukan Jawa yang mau masuk ke Bali dan berebut tempat dengan Syah Bandar yang sudah dipercayai oleh Raja Bedahulu. Dengan terbunuhnya Ratu Syah Bandar, maka Bandar itu daerah dari mulai Pantai Gumicik sampai dengan Candi Dasa menjadi tak bertuan, sehingga menjadi tempat dari Kerajaan Mojopahit, kemudian Belanda berganti-ganti menjajah, yang berusaha menjajah Bali. Itu cerita di zaman dahulu, yang meninggalnya di tempat ini, Ratu Syah Bandarnya. Ditembak kepalanya di Pantai Manyar, kemudian dibawa oleh serdadu, staf lah, ibarat kata staf pegawainya Ratu Syah Bandar kembali ke rumah. Kemudian dilanjutkan serangan dari Belanda dan serangan dari Majapahit yang membumi hanguskan orang Cina di Bali, yang kebetulan tampuk pimpinannya dipegang oleh Ratu Syah Bandar. Begitu. Kadang kita nggak mengerti kenapa leluhur menitis. Kenapa ada cerita twin flame? Kenapa ada cerita harus ketemu jati diri? Karena kita harus memakai diri kita sendiri untuk menyelesaikan, menuntaskan apa yang menjadi PR leluhur. Tidak memakai kesaktian mereka, tapi kita paham diri kita sendiri, kenal diri kita sendiri, kenal Tuhan kita. Kita menyempurnakan apa yang belum tuntas di masa leluhur zaman dahulu. Nah, kalau ceritanya dari saya, itu kan zaman dahulu mereka terbantai di sini. Ya, saya harus membersihkan atau menyempurnakan kematian para orang-orang Cina yang meninggal di sini, gitu. Jadi tergantung, tugas kita beda-beda. Bukan untuk dunia, lebih ke diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri ini nanti akan memunculkan energi keluar, gitu. Ya, jadi fokusnya ke diri sendiri, penuntasannya dengan diri sendiri, gitu. Nggak usah sok ke dunia dulu deh, ke urusan kita sendiri, karena orang-orang yang kena energi leluhur selalu dienolkan Tuhan. Kesehatannya, mentalnya, keuangannya, kebingungannya, gitu. Ini tuntaskan dulu ke Tuhan. Kalian kenal dulu Tuhan, kenal dulu apa, kenapa, siapa leluhur kalian, ngapain mau ada di dalam kehidupan kalian. Itu kalian bantu. Dan orang-orang kayak kita, orang-orang kayak Anda yang kena titisan leluhur, nggak boleh narik-narik pusaka dari bawah. Kita harus nol kepada Tuhan. Rezeki itu dari atas, bukan dari bawah. Itu yang diomong oleh Ratu Niang Lingsir, yang kemarin ada orang yang dari Jakarta itu menyampaikan, ada ibu-ibu gini Ratu Niang Lingsir. Itu mereka nggak tahu siapa itu Ratu Niang Lingsir. Nah, Ibu Ratu Niang Lingsir yang bilang rezeki dari atas, bukan dari bawah. Dilarang sama Ratu Niang Lingsir untuk menarik-narik pusaka dari bawah. Kayak gitu. Percaya atau tidak, ini terjadi dalam hidup saya. Bagaimana dengan cerita Anda? Ayo komen. Per bulan Juli saya buka rumah saya untuk pengobatan, untuk yang kena energi leluhur, untuk yang mau bertanya, untuk yang mau bertemu kembar jiwa. Pelayanan tetap berbayar seikhlasnya. Saya nggak ngajarin orang berhutang budi kepada saya. Susah anak cucu kalian kalau bayar hutang terus kepada orang yang membantu kalian. Ya, di sini nanti akan saya buat tempat untuk kalian mau ketemu atau minta dibantu. Oke, silahkan save video ini supaya semoga bisa membantu Anda. Terima kasih.